Yes, grogi aku. Kita mulai saja ya Ibu-Ibu dan satu Bapak. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jadi pada hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Hasil belajar modul 1.1 di pendidikan guru penggerak, itu mengenai budaya positif. Jadi dalam budaya positif ada 8 konsep inti budaya positif. Jadi yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke budaya positif, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi di filosofis Ki Hajar Dewantara ini kita belajar bagaimana kurikulum merdeka itu dibentuk sebenarnya. Jadi berawal dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita, di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kalau kita dulu di zaman kita sekolah, jadi tidak bisa kita menerapkannya pada saat sekarang ini untuk anak-anak kita, karena kita sudah berbeda zaman. Nah, walaupun nanti kodrat alam kita dengan kodrat alam anak yang sekarang itu tidak jauh berbeda. Nah, yang kedua, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu ibaratnya sebagai seorang petani. Kemudian sekolah ini adalah lahan pertaniannya, dan anak-anak itu adalah bibit tanaman, benih tanaman. Jadi petani hanya bisa menuntun tumbuh benih dengan merawat dan menjaga kualitas lahannya, tapi tidak bisa mengubah kodrat dari benih tersebut. Nah, misal kita sebagai petani jagung, kita ubah kodrat jagung menjadi padi misalkan, itu kan tidak akan mungkin. Jadi kita bertugas hanya sebagai penuntun kodrat yang ada pada anak. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, anak itu karakternya itu seperti gunung es, yang muncul di permukaan itu hanya sedikit saja, sekitar 18%. Sementara yang selebihnya itu berada di dalam dari lautan itu. Nah, itulah yang akan kita munculkan melalui proses pendidikan yang menuntun tadi. Gitu. Jadi yang ketiga itu ada pendidikan menghamba pada murid. Nah, kita bukan memohon-mohon pada murid, kemudian kita mengagung-agungkan murid, bukan seperti itu, tetapi dengan cara melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, berpihak kepada murid ini maksudnya kita sesuaikan dengan minatnya, kita sesuaikan dengan bakatnya, dan kita sesuaikan dengan kemampuan yang dia punya. Nah, kemudian kita masuk ke materi perubahan paradigma belajar. Nah, ini miskonsepsi tentang makna kontrol yang kita pelajari selama ini. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita berhak untuk mengontrol murid kita. Itu ilusi yang miskonsepsi selama ini. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya pemberian penghargaan kepada anak yang memiliki prestasi yang baik misalkan. Sebenarnya itu adalah konotasi negatif, dan itu adalah miskonsepsi selama ini yang kita anut. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Contoh kita memberikan hukuman ke anak, kemudian anak itu mengikuti apa yang kita inginkan, itu adalah miskonsepsi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, karena kita adalah orang dewasa di sekolah, berarti kita berhak memaksa anak. Nah, ternyata itu adalah ilusi yang miskonsepsi selama ini. Nah, kemudian ini ada pendapat dari ahli, Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, nah maka ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi kita ubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubah mengenai paradigma kita, kemudian skema pemahaman, penjelasan, dan aspek-aspek tertentu yang tentang realitas lainnya. Nah, jadi di sini untuk dapat mengubah pembelajaran yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara,
maka kita perlu merubah paradigma stimulus respon yang selama ini kita anut menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, di depan dapat kita lihat perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, di stimulus respon, kebutuhan kita anggap sama untuk semua orang. Nah, sementara di teori kontrol, kebutuhan kita masing-masing berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon, namun pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Sementara di teori kontrol, kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di teori stimulus respon. Sementara di teori kontrol, itu semua perilaku pasti memiliki tujuan tertentu. Kemudian di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol, yang dapat mengontrol diri saya sendiri adalah diri saya sendiri. Nah, di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada paksaan pada saat bujukan gagal. Itu di stimulus respon. Sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, di stimulus respon model pemikirannya menang atau kalah, sementara di teori kontrol, pola berpikirnya menang-menang. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua mengenai disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin itu adalah menanamkan motivasi internal, berarti motivasi yang berasal dari diri murid itu sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian disiplin positif itu adalah penerapan disiplin yang jauh dari kekerasan dan pemaksaan, baik itu melalui hukuman ataupun penghargaan. Kemudian menggunakan komunikasi perilaku yang efektif, mengajarkan konsekuensi dari setiap perilaku, dan membimbing murid untuk menganalisis dan mencari tahu sendiri pemecahan masalahnya sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa hormat untuk memenuhi kebutuhannya dan juga untuk mempertimbangkan kepentingan dari orang lain. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga mempertimbangkan orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Nah, jadi apabila terjadi suatu pelanggaran, ini baik di sekolah maupun di mana saja, pasti harus ada yang akan terjadi ketika pelanggaran itu terjadi. Nah, sesuatu yang terjadi tersebut dapat kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama namanya hukuman. Nah, hukuman ini bersifat tiba-tiba, tidak terencana, dan sifatnya juga satu arah, berupa fisik atau psikis, dan membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu yang lama, karena nanti akan menimbulkan dendam dari murid itu sendiri. Nah, yang kedua namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati terlebih dahulu melalui peraturan. Nah, kemudian sifatnya 2 arah, karena ada arah dari guru, arah dari murid. Kemudian membuat murid tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ini sifatnya membantu murid. Nah, yang ketiga namanya restitusi. Nah, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan mereka agar mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, murid nanti menemukan cara bagaimana untuk mengatasi solusinya. Tidak terbatas kalau konsekuensi, ya, misal terlambat, ini konsekuensinya. Sampai di sana saja, tapi tidak ada jalan untuk penyelesaiannya. Nah, kalau di restitusi, dia mencari bagaimana jalan keluarnya. Nah, jadi ini perbedaannya. Karena di sini kurang jelas, kita lihat di sini. Jadi hukuman itu merupakan identitas gagal. Berarti kita menciptakan murid dengan identitas yang gagal. Sementara konsekuensi dan restitusi itulah maksud dari disiplin yang akan kita ciptakan. Nah, ini akan memunculkan identitas sukses dari murid-murid kita. Nah, perbedaannya, di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena tadi sifatnya bisa bersifat fisik atau psikis. Sementara kalau di konsekuensi, hanya mengharuskan sesuatu terjadi.
Nah, di restitusi kita menyiapkan pilihan kepada anak. Nah, kemudian di hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi bisa menimbulkan dendam-dendam dari anak. Sementara di konsekuensi nanti menimbulkan ketidaknyamanan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nah, sementara restitusi nanti akan menguatkan murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi penguatan inti dari restitusi. Nah, di hukuman ini korban mendapatkan keadilan. Nah, sementara di konsekuensi korban bisa diabaikan. Sementara di restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, korban di sini maknanya adalah si murid itu sendiri. Jadi pada saat dia diberi hukuman, dia mendapatkan keadilan menurut kita. Pada konsekuensi, dia bisa diabaikan setelah dia melaksanakan konsekuensinya. Sementara di restitusi, dia mendapatkan ganti dari perilaku yang dia perbuat yang salah tadi. Gitu. Kemudian murid akan tersakiti pada hukuman, kalau di konsekuensi, muridnya jadi tidak nyaman. Nah, sementara di restitusi, muridnya akan mendapatkan penguatan. Karena dia dapat masalah, kemudian dia dipandu, dituntun untuk mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian di hukuman perilakunya pasif agresif meningkat karena dia yang dendam tadi, karena kebenciannya tadi menerima hukuman. Kemudian di konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Setelah terjadi pelanggaran, kemudian dia melakukan konsekuensi, sudah selesai sampai di sana. Sementara di restitusi, masalahnya menjadi terpecahkan dan dia dapat memperbaiki kesalahannya tersebut untuk masa yang akan datang. Kemudian di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kita sering memberikan hukuman kepada murid supaya dia takut dan setelah itu tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu dampaknya itu sangat luar biasa ya, Bapak Ibu. Karena dampaknya tadi sudah kita bahas, dampaknya itu jangka panjang. Bisa menimbulkan dendam, berarti bisa jadi nanti sampai akhirat kita masih membawa dendam si anak tadi. Nah, kemudian untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus dari guru. Berarti kita ingatkan terus, terlambat. Kalau terlambat, bagaimana konsekuensinya? Kemudian terlambat lagi, kita ingatkan lagi. Berarti terus-menerus kita melakukannya. Sementara pada restitusi, murid belajar untuk bertanggung jawab atas perilakunya tersebut. Kemudian di hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Contoh, anak murid yang terlambat disuruh memungut sampah. Kemudian saat dia di pekerjaannya nanti, tentu berbeda lagi. Dia tidak akan memungut sampah apabila terlambat. Seperti itu. Jadi hanya berlaku untuk semasa dia sekolah saja. Gitu. Kemudian pada konsekuensi membantu penerapannya mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, karena kita latih di sekolah untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada, berarti nanti ketika dia sudah bekerja, dia akan mengikuti aturan-aturan di tempat dia bekerja atau aturan-aturan yang ada di masyarakat, seperti itu. Sementara pada restitusi, ini fokusnya pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi saat dia sudah tamat sekolah, kemudian dia menemukan masalah, dia akan berusaha untuk mencari sendiri bagaimana untuk memecahkan masalahnya. Dan dia sudah terbiasa di sekolah, berarti apabila dia menemukan masalah di luar sekolah nanti, dia akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Kemudian selanjutnya, di peraturan ada kata, kamu harus ini, kamu harus itu. Nah, sementara pada konsekuensi nanti pertanyaan yang akan muncul, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dan di restitusi, pertanyaan yang akan muncul, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Kemudian di hukuman tadi, nanti murid akan membenci peraturan. Nah, makanya nanti akan muncul masalah-masalah peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, sementara di konsekuensi nanti murid akan menghormati peraturan tersebut. Nah, di restitusi nanti murid akan menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Nah, inilah tujuan dari pendidikan itu sendiri, membentuk karakter yang kuat. Nah, sifatnya kalau hukuman dia bersifat negatif,
Kalau konsekuensi dia netral, kalau restitusi dia bersifat positif. Nah, ini kata-kata lagi. Kalau yang negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, kalau di konsekuensi nanti lakukan apa yang saya katakan. Nah, kalau di restitusi nanti apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu kan membuat pertanyaan besar di kepalanya. Sesuai enggak dengan hati nuraninya atau berlawanan enggak dengan hati nuraninya? Nah, kalau di hukuman sifatnya paksaan, kalau di netral kita menggunakan stimulus respon. Nah, sementara di restitusi yang kita gunakan itu adalah teori kontrol. Nah, kemudian di hukuman mendorong menyalahkan diri sendiri, kalau di konsekuensi mendorong kepatuhan, kalau di restitusi mendorong disiplin positif. Kemudian di hukuman, konsep dirinya buruk, karena dia sering melanggar, dituntut ini itu, berarti dia merasa rendah diri. Sementara nanti di konsekuensi kita berikan, itu akan membentuk konsep diri yang baik, tetapi di restitusi ini yang lebih baik lagi, karena dia menguatkan konsep dirinya sendiri. Nah, untuk selanjutnya, di hukuman murid atau anak akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Karena takut dihukum, dia berbohong. Berarti muncul masalah baru. Sementara di konsekuensi, anak akan belajar untuk taat peraturan. Di restitusi, murid akan belajar untuk memecahkan masalah. Kemudian hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, jadi membayar impas atas kesalahannya. Di konsekuensi nanti mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, sementara di restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi dia tidak bisa mengubah dirinya sendiri, dia bisa mengubah dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa mengubah orang lain sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian dampak pada murid, kalau hukuman dia akan merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan akan mengasingkan diri. Sementara pada konsekuensi nanti dampaknya akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Kemudian di restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Kemudian di hukuman tiba-tiba, kemudian tidak diharapkan, dan sangat melukai, sementara di konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal, karena ini sudah disepakati di awal. Kemudian di restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, hukuman itu dibuat satu arah karena dibuat oleh guru saja. Kemudian konsekuensi itu dibuat oleh guru bersama dengan anak. Nah, kalau restitusi ini dibuat oleh anak dengan dipandu oleh guru. Kemudian di hukuman, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kemudian pada konsekuensi, guru membantu menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sementara di restitusi, ini akan menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan yang telah disepakati, kemudian membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Kita lanjut. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada beberapa contoh. Mari kita kelompokkan apakah dia hukuman atau konsekuensi. Nah, kita mulai dari yang pertama. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, Pak Ibu? Hukuman. Kemudian yang kedua, mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman kira-kira atau konsekuensi? Ada yang jawab hukuman? Mengganti kertas teman karena dicoret-coret. Berarti itu konsekuensi. Nah, yang ketiga, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena sepihak ya. Ada ditanya dulu enggak kepada murid untuk mencopot sepatunya? Tidak. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi.
Kemudian lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit pada jam pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Dia PJOK. Konsekuensi. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ini sama-sama lari mengelilingi lapangan nomor 1 dan nomor yang saya tanyakan tadi. Kan sama-sama lari mengelilingi lapangan. Kira-kira apa bedanya? Kenapa yang nomor 1 tadi kita anggap dia hukuman, kemudian yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, yang nomor 6 kita anggap dia konsekuensi? Karena dia di jam pelajaran PJOK. Nah, jadi karena hukumannya itu sebagai pemanasan, pengganti pemanasan yang hilang selama 10 menit. Nah, yang terakhir, membersihkan WC karena menghilangkan buku temannya. Hukuman ya. Nah, jadi di sini kita membahas Nah, jadi di sini saya akan paparkan yang mengenai restitusi itu saja. Jadi restitusi itu adalah penerapan disiplin positif karena restitusi adalah proses kolaboratif, berarti kolaboratif antara guru dengan muridnya yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, kemudian membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka untuk memperlakukan orang lain. Ini berdasarkan teori dari Kelsen-Gosson tahun 1996. Beliau juga menyebutkan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan. Jadi tidak sama dengan hukuman. Kalau hukuman berarti dia menebus kesalahannya. Sementara restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Jadi dia menilai yang dilakukannya itu sudah baik atau jelek, atau perlu diperbaiki, atau cukup sampai di sana saja. Nah, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi sama-sama kita ketahui segala tindakan, baik murid lakukan atau diri kita sendiri yang melakukan, itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, bagaimana kebutuhan dasar nanti juga kita akan pelajari. Kemudian yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mengubah kebiasaan dari cenderung mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu dia menguatkan, restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi itu akan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa hina kembali di kelompoknya. Nah, kalau kita hukum misalkan, hukum hormat bendera, saat dia kembali ke kelas, tentu dia malu dengan teman-temannya. Karena dia sudah panas-panasan, sudah gerah, seperti itu. Tapi kalau restitusi sifatnya tidak seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan penghargaan? Karena saya sendiri secara pribadi, sebelum saya mempelajari modul ini, saya adalah orang yang sangat percaya sekali dengan makna kata reward and punishment. Jadi setiap perlakuan baik pasti akan dikasih penghargaan, dan setiap perilaku yang jahat pasti akan mendapatkan ganjaran. Nah, tetapi bagaimana dengan penghargaan? Apakah boleh kita memberikan penghargaan kira-kira Bapak Ibu? Atau malah tidak boleh penghargaan? Kalau hukuman tadi kan tidak boleh, konsekuensi boleh, restitusi lebih baik. Nah, sekarang penghargaan. Karena penghargaan ini kan tidak bisa terlepas dari yang ketiga itu. Tidak bisa terlepas dari hukuman, konsekuensi, baik dan restitusi. Kira-kira boleh? Boleh? Mari kita bahas. Nah, jadi sebenarnya penghargaan itu tidak selalu baik. Dan bahkan murid dapat dihukum oleh penghargaan yang diberikan oleh guru. Kenapa? Karena dengan memberikan penghargaan dengan cara itu adalah cara mengontrol yang dapat menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Karena murid berharap dengan penghargaan yang kita berikan. Jadi murid akan ketergantungan nanti, kemudian merusak hubungannya dengan sesama murid,
kemudian mengurangi ketepatannya dalam melaksanakan pembelajaran, kemudian juga menurunkan kualitas belajarnya, dan dapat mematikan kreativitasnya karena acuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Nah, jadi penghargaan ini tidak selalu baik. Jadi boleh kita kurang-kurangi. Misal menguranginya seperti ini. Misal kalau kamu dapat nilai 100, akan ibu kasih uang 100.000. Itu kan penghargaan. Nah, itulah yang harus kita hilangkan. Tetapi saat murid misalkan mendapatkan prestasi yang terbaik di antara satu kelasnya, kemudian kita kasih hadiah, itu baik. Karena itu memotivasi dari teman-teman yang lain. Nah, yang keliru itu adalah memberikan acuan penghargaan sebelum itu terjadi. Gitu. Misal nanti kalau tingkatannya anak SD, mungkin nanti kalau kamu duduk rapi di kelas, ibu kasih stiker senyum. Gitu. Itu akan menghancurkan kreativitasnya, mematikan potensinya. Nah, tapi penghargaan ini perlu juga kita berikan kepada murid, tapi ya sepantasnya saja seperti itu. Nah, kita lanjut balik lagi ke motivasi perilaku manusia. Jadi setiap kita, baik guru maupun murid, pasti memiliki motivasi. Motivasi yang muncul dari dalam atau motivasi yang tergerak dari luar. Jadi Diane Goshen dalam bukunya Destructing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau ke sekolah ini apa motivasinya? Sudah memiliki motivasi nggak datang ke sekolah ini? Bekerja di sini? Bagaimana Bapak Ibu? Punya motivasi atau datang secara tidak sadar ke sekolah? Nah, masing-masing kita cukup jawab di dalam hati masing-masing. Pasti di antara 3 motivasi inilah tujuan kita datang ke sekolah. Tujuan kita masuk mengajar anak didik kita ke kelas. Pasti di antara yang 3 ini. Yang pertama bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, kalau kita tidak masuk kelas, nanti akan dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu berarti kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal kita masuk kelas, rajin-rajin kita masuk kelas, supaya nanti dicap guru terrajin di SMA 2 Kebur 9 oleh kepala sekolah. Nah, ada yang ketiga, ini adalah cara kita untuk menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi hati nurani kita pasti tahu mana nilai yang baik dan mana nilai yang jelek. Saat kita melawan nilai yang jelek itu seolah-olah baik, berarti kita akan mendapatkan motivasi yang 2 di atas. Tapi kalau kita sudah sadar dengan motivasi dan nilai-nilai kebaikan yang ada di hati nurani kita, berarti kita melaksanakan segala tugas, itu adalah motivasi yang ketiga. Karena kita ingin menjadi orang yang betul-betul menghargai dirinya sendiri. Nah, anak-anak kita juga seperti itu, murid-murid kita. 3 motivasi inilah yang melatar belakanginya datang ke sekolah, belajar di kelas, mengikuti pembelajaran kita. Apakah dia nanti akan menghindari ketidaknyamanan saja atau menghindari hukuman, atau dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalkan mendapatkan nilai yang baik, nilai yang tinggi, atau mereka benar-benar datang ke sekolah mengikuti pembelajaran untuk menghargai diri mereka sendiri. Nah, yang motivasi nomor 1 dan nomor 2 itu disebut dengan motivasi eksternal. Karena motivasi itu berasal dari luar. Jadi ada pihak lain yang mendorong seseorang untuk melakukan motivasi tersebut. Baik itu karena hukuman atau karena penghargaan. Nah, sementara motivasi yang ketiga itu murni berasal dari dirinya sendiri. Benar-benar karena hati nuraninya sendiri yang memanggil untuk berbuat yang demikian.
Dan alangkah lebih baiknya kita sebagai guru menerapkan motivasi yang ketiga. Memang tidak mudah, memang tidak gampang, tapi mulailah untuk merubahnya sedikit demi sedikit. Mungkin awalnya motivasi kita untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian kita ubah lagi untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang selanjutnya kita mulai untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, kita lanjut. Ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Ini berkaitan dengan yang tadi. Setiap perilaku pasti karena mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, baik guru maupun murid. Nah, kebutuhan dasar yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup bisa jadi nanti kebutuhan fisiologis, berarti yang berhubungan dengan fisik, kemudian kebutuhan biologis, berarti yang berhubungan dengan biologis kita, dan yang terakhir itu adalah kebutuhan psikologis, berarti yang bersifat untuk perasaan kita. Kemudian yang kedua namanya kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk diterima ini berkaitan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada anak yang cari-cari muka, berarti mereka ingin mendapatkan kebutuhan untuk diterima. Maka berikanlah rasa kasih sayang dan rasa diterima bagi mereka. Kemudian ada kebutuhan yang ketiga namanya kebutuhan penguasaan. Jadi ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi setiap murid yang mampu rasanya, berikanlah ucapan penghargaan kepada mereka. Karena mereka membutuhkan kebutuhan penguasaan. Nah, yang keempat itu adalah kebutuhan kebebasan. Jadi, murid memerlukan kebutuhan akan pilihan-pilihan. Nah, ini berkaitan nanti dengan diferensiasi pembelajaran. Nah, yang terakhir itu adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini biasanya terjadi pada murid-murid yang jahil kepada temannya. Karena dia suka mengisengi temannya, dari sana dia mendapatkan kesenangan. Kita lanjut ke posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini akan kita gunakan nanti untuk melakukan disiplin positif kepada anak-anak. Jadi posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi sebagai penghukum ini akan menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Kemudian posisi yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, jadi bersuaranya lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Nah, yang ketiga, posisinya sebagai teman. Nah, sebagai teman, kita tidak menyakiti murid, tetapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, berarti melalui negosiasi-negosiasi. Nah, punya dampak positif, menjalin hubungan baik dengan murid dalam mempengaruhi sifatnya, tetapi akan berdampak negatif jika guru tidak lagi membantu mereka, sehingga mereka merasakan kekecewaan. Nah, yang keempat, posisi sebagai pemantau. Sebagai pemantau, ini guru akan mengawasi perilaku yang salah dari murid dengan mengingat peraturan dan konsekuensinya. Ini mirip dengan yang konsekuensi tadi. Kemudian yang kelima itu posisinya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer berarti guru akan berkolaborasi dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, saya ada video kemarin. Di posisi yang pertama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi di sana ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Apakah posisi yang pertama? Naren. Sebagai penghukum. Kalau sebagai apa tadi? Sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi saat kita menegur anak tuh merasa, wah saya hina sekali ini, menyebabkan guru saya dipanggil kepala sekolah. Pernah melakukannya? Nah, posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, kita berteman dengan anak nih. Jadi anak ini nanti menganggap kita sebagai teman mereka. Pernah? Pernah. Di posisi yang keempat, posisi sebagai pemantau. Berarti kita ingatkan peraturannya, kita ingatkan apa konsekuensinya. Itu juga pernah ya. Nah, yang terakhir, posisi manajer. Nah, ini mungkin yang masih baru bagi kita. Dan saya pun itu adalah masih baru. Karena hal ini baru saya terapkan itu mungkin baru 2 minggu ini. Nah, jadi posisi manajer inilah posisi yang paling bagus bagi kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah anak zaman now. Nah, kalau zaman kita sekolah dulu, kalau guru kita sebagai penghukum, kita akan menerima saja. Apa yang diberikan oleh guru? Ya, kita laksanakan. Kamu harus keliling lapangan. Kita tidak akan pernah menjawab seperti Naren tadi. Kita akan ikuti alurnya. Nah, karena itu zaman kita. Nah, sementara zaman anak-anak yang kita didik saat ini, itu tidak berlaku lagi. Gitu. Karena zaman mereka sudah berubah. Nah, itulah yang akan kita ikuti. Itulah mengapa kurikulum ini diubah. Nah, kita ingin menyesuaikan sistem pembelajaran itu sesuai dengan zaman anak kita sekarang. Sesuai dengan kodrat alamnya saat ini. Itu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama untuk berada di posisi kontrol saat mengatasi permasalahan anak kita. Kita lanjut. Ini dia posisi kontrol. Nah, ini bisa kita telaah dari video Naren tadi. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Jadi supaya kita bisa di posisi manajer tadi, berarti yang hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat keyakinan kelas. Itu untuk kelas kita. Nah, kalau untuk sekolah kita berarti kita harus membuat keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas ini tidak sama dengan peraturan kelas. Nah, saya pribadi itu yang pernah saya buat baru peraturan kelas, namanya kontrak belajar. Nah, ternyata kontrak belajar yang saya buat, peraturan kelas yang saya buat, itu tidak sama dengan keyakinan kelas. Nah, apa perbedaannya? Jadi keyakinan kelas itu bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal, umum. Sementara peraturan nanti sifatnya lebih ke khusus. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk
positif. Jadi kalimatnya kalimat positif. Tidak boleh kalimat dilarang begini, dilarang begitu. Tidak boleh. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh. Berarti kalimatnya harus dalam kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi nanti mudah untuk diingat, mudah untuk dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak melenceng ke lingkungan yang lebih besar. Cukup di lingkungan yang kecil saja. Kalau keyakinan kelas cukup diterapkan di lingkungan kelas saja. Kemudian semua warga kelas harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak ada yang nanti mengelak akan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, yang terakhir harus bersedia meninjau kembali keyakinan tersebut secara periodik. Jadi apabila keyakinan ini sudah diikuti oleh semua warga kelas, mungkin kita akan beralih ke keyakinan yang berikutnya lagi yang harus dikuatkan. Seperti itu. Nah, ini prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi nanti ini bisa kita terapkan di awal tahun ajaran baru untuk kelas yang akan kita ajar atau kita nanti sebagai wali kelasnya. Jadi langkah pertama itu mempersilahkan warga kelas untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Ini peraturan dalam bentuk peraturan. Misal tidak boleh datang terlambat, datang kemudian berpakaian rapi, dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus dicurahkan oleh semua warga kelas. Nah, yang kedua, mencatat semua masukan. Bisa jadi nanti di papan tulis atau kita menggunakan kertas kertas koran, bisa juga, atau di kertas karton nanti kita buat, tapi lebih baik nanti di papan tulis, atau bisa juga nanti menggunakan laptopnya. Pokoknya semuanya harus dicatat. Setelah itu kita susun keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif, kemudian meninjau kembali daftar keyakinan kelas. Jika masih satu payung yang sama, maka harus kita jadikan dalam satu bentuk keyakinan kelas. Nah, misal datang tepat waktu, menyimak guru menjelaskan pembelajaran, berbicara sopan santun saat di kelas. Nah, itu adalah payung yang sama, namanya saling menghormati. Jadi nama keyakinan kelas kita nanti adalah saling menghormati. Di keyakinan kelas saling menghormati ada peraturan nanti datang tepat waktu, menghormati, menyimak guru menjelaskan pembelajaran, berbicara sopan santun. Nah, kemudian hal ini bertujuan untuk keyakinan kelas tidak terlalu banyak yang tadi, supaya dia tidak banyak, jadi mudah diingat, mudah diambil kembali jika pelanggaran itu terjadi. Kemudian selanjutnya langkah berikutnya meninjau ulang, kemudian kita sepakati bersama, kita membuatnya dengan bagus, nanti bisa ditempelkan di kelas, ditandatangani oleh semua warga kelas, dan yang terakhir ditempelkan keyakinan kelas tersebut di tempat yang terlihat jelas oleh semua warga kelas. Nah, apakah kita siap untuk membuat keyakinan kelas? Nah, jadi kita mulai tahun ajaran baru ini membuat keyakinan di kelas kita masing-masing. Siap ya, Bu? Bapak? Lanjut. Nah, dalam menjalankan posisi manajer, saat melakukan restitusi dengan murid, kita memerlukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi saat merestitusi murid yang melakukan kesalahan, kita ikutilah segitiga restitusi ini. Nah, yang pertama, tahapannya itu menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas, kita mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahannya menjadi orang yang sukses, orang yang belajar dari kesalahannya. Kemudian murid yang melanggar peraturan sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang 5 tadi. Tetapi ada benturan. Nah, kemudian yang ketiga, di menstabilkan identitas, perlu distabilkan identitasnya tersebut terlebih dahulu. Kita tanyakan, kenapa dia melakukannya, apa penyebabnya. Mungkin ada yang kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, langkah segitiga yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah distabilkan identitasnya, ditenangkan dia, barulah kita validasi tindakannya tadi. Kita tanyakan, sikapnya tadi benarkah atau salah? Jadi setiap tindakannya pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya itu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian guru harus memahami alasan dibalik tindakan murid ini, bukan memojokkan murid tersebut.
tapi dibantu dia untuk mengatasi masalahnya. Nah, yang terakhir, kita samakan, kita gabungkan dengan keyakinan kelas itu. Kita tanyakan keyakinan yang mana yang dia langgar dari tindakannya yang salah tersebut. Jadi ketika identitas murid telah sukses tercapai, kemudian tingkah lakunya sudah divalidasi yang salah tersebut, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berpindah menjadi orang yang mereka inginkan dengan cara mencari tahu bagaimana caranya mengatasi kesalahan mereka, bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang telah mereka perbuat, seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi yang saya cobakan minggu lalu mengenai kedisiplinan karena datang terlambat. Ini saya ambil murid kita, ini kurang jelas. Ya, karena ini skenario. Nah, ini skenario yang saya cobakan ke Faisul Bibi. Karena dia datang terlambat, saya cobakan ini, dan akhirnya respon dari si Habib seperti ini. Karena kesalahan saya bukan dituntut untuk mencari solusi atau memperbaiki kesalahan saya. Saya menganggap kesalahan kalau cuma mengambil berhasillah belum lintas izin. Yang ini beda karena dari pendekatan yang bagus tadi. Pendapat si Habib. Nah, ini sebenarnya karena dia skenario, bisa jadi nanti dibuat-buat oleh Habib terlihat seperti yang baik-baiknya saja. Tapi yang sebenarnya tentu kita harus menjalaninya secara natural. Bagaimana yang sebenarnya terjadi kita laksanakan. Nah, jadi refleksi saya mengenai budaya positif ini, jadi untuk memunculkan budaya positif yang ada di kelas maupun di sekolah, itu berawal dari peraturan kelas. Dari pembuatan keyakinan kelas tadi, kan kita kumpulkan semua peraturan-peraturan kelas. Nah, setelah ada peraturan kelas, kita buatlah yang namanya keyakinan kelas. Berarti poin-poinnya yang masih satu payung, kita satukan di satu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang menjadi dasar fondasi untuk menerapkan disiplin positif. Jika disiplin positif sudah terbentuk, maka akan terbentuk yang namanya lingkungan positif. Nah, setelah lingkungan positif terbentuk, kita laksanakan secara konsisten, barulah nanti akan tercipta budaya positif. Dan budaya positif inilah yang harus kita ciptakan mulai dari kelas kita masing-masing. Dan semoga nanti bisa terwujud di sekolah kita ini. Nah, kemudian ini dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, pola pikir saya yang berubah, itu yang pertama,
Menciptakan disiplin positif melalui pembuatan keyakinan kelas atau sekolah yang harus melibatkan seluruh unsur terkait. Kemudian yang kedua, murid yang melakukan kesalahan tentu memiliki satu tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu sebagai guru kita harus paham dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian yang ketiga, untuk mengatasi hal demikian, posisi kontrol yang dapat kita pakai adalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Tergantung nanti kebutuhan dasar mana murid yang mengalami kegagalan. Kemudian yang keempat, tidak lagi menggunakan hukuman maupun penghargaan dalam mengontrol disiplin murid, tetapi lebih pada konsekuensi dan restitusi. Dan yang terakhir, dalam mengatasi murid yang melakukan kesalahan, kita akan berusaha untuk berada di posisi manajer dan menyelesaikan masalah menggunakan penerapan segitiga restitusi. Demikian saja refleksi saya pada kesempatan kali ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Jadi sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Nah, restitusi, ini adalah hal baru. Dan satu lagi, restitusi ini tidak mudah untuk kita jalankan. Untuk menstabilkan identitas murid saja, itu sangat susah. Karena murid terbiasa dihukum. Kalau terbiasa dihukum, dia pasti berbohong. Untuk mengatasinya, supaya dia tidak dihukum. Jadi ini harus kita biasakan perlahan-lahan dan kita konsisten melakukannya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, sebelum kita tutup? Jadi belum lagi nanti ketika kita menstabilkan si murid, menstabilkan identitasnya, dia hanya diam saja. Atau menjawab tidak tahu. Tidak tahu, tidak tahu. Jadi karena ini adalah hal yang baru, ini merupakan sebuah pergeseran, itu kita akan menghadapi nanti mulai dari batu kerikil sampai batu besar. Itu pasti akan kita hadapi. Tapi sesuai dengan motivasi tadi, kita perbaiki dulu motivasi dari diri kita sendiri. Kita munculkan motivasi kita datang ke sekolah, kita mengajar anak di kelas, itu benar-benar panggilan dari hati kita. Bukan karena menghindari hukuman, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian, kita sebagai manusia, karena kita tidak jauh berbeda dari murid, kita juga perlu memenuhi 5 kebutuhan dasar. Masih ingat Bapak Ibu apa 5 kebutuhan dasar kita? Sebagai manusia, bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi mari kita lengkapi 5 kebutuhan kita terlebih dahulu untuk dapat memenuhi 5 kebutuhan murid kita. Nah, karena kita sudah orang dewasa, tentu cara memenuhi 5 kebutuhan kita jangan kita samakan dengan murid kita untuk mencari 5 kebutuhannya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Karena tidak ada pertanyaan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.